Selamat pagi, selamat datang di event Study Club, dan semoga dari awal hingga akhir acara kalian tetap semangat ngikutin materinya. Nggak perlu lama-lama, sebelum kita masuk ke sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, karena berdoa udah selesai, ya kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita kenal dulu apa itu study club ya. Study club. Jadi tujuan study club ini, kami dari pihak Himatif, dari Himpunan Teknik Informatika, pengen ngenalin nih ke maba, ke kalian. Bagaimana atau apa matkul apa yang akan dipelajari di semester 1 nanti ya. Dan karena kami nggak bisa jelasin semuanya, jadi yang pengen dijelasin di study club ini itu tentang coding yang paling penting dulu. Oke, praktikum semester 1 itu ada coding. Nama matkulnya itu, ini gimana ya cara otomatisnya? Nama matkulnya itu algoritma dan pemrograman. Biasa dipanggil itu Alpro. Kalian udah tahu nggak kalau ada Alpro ini? Aku mau tahu dari kalian aja sih. Karena kalian kan belum mulai ini kan, belum mulai kuliah kan? Belum tahu, Bang. Belum masuk perkuliahan kan? Iya, belum. Kalian. Tapi kalian belum dapat jadwal. Kalian juga belum dapat jadwal. Belum. Palingan dikasih tugas PBAK itu. Belum. Oh, tugas. Tugas PBAK. Yes, masih ini ospek ya. Iya. Harian. Yang tahun lalu sih study club itu barengan sama matkul. Jadi agak beda sekarang. Tapi lebih enak gini, kalian biar bisa tahu nih terlebih dahulu tentang matkul yang akan kalian hadapi ini, coding ini. Ini gimana sih otomatis sih? Cara otomatis, ada yang tahu nggak cara otomatis masuk gitu yang lain? Mungkin tidak diundang harus minta izin. Bisa, biarin dah. Karena kalian udah tahu di klub itu apa, intinya apa, jadi kita masuk ke ini. Bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java. Mungkin di antara kalian belum tahu nih, bahasa pemrograman apa yang akan kita pelajari nanti. Java itu apa, kegunaan Java itu apa, kenapa kita harus belajar Java, ya kan? Tapi aku tahu juga ada beberapa di antara kalian yang bahkan belum tahu apa itu bahasa pemrograman. Ada juga pasti di antara kalian ada yang entah itu terpaksa masuk TI atau terlanjur atau nggak sengaja, ya kan? Pasti ada aja yang kayak gitu. Di tiap tahun pasti ada. Nah, aku kasih tahu nih, ini nanti kita bahas ada yang namanya bahasa pemrograman Java. Oke, kalian udah kenal nih Alpro, matkul coding apa yang akan kalian pelajari, bahasa pemrograman apa yang kalian pelajari nanti, terus study club itu apa, kalian udah tahu sampai sini, oke? Alpro, algoritma dan pemrograman, itu matkul coding kalian, bahasa pemrograman yang dipakai itu namanya Java, oke? Java. Dan study club itu fungsinya buat kasih tahu, ngenalin ke kalian tentang matkul Alpro ini, oke? Tapi sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kalian kenal terlebih dahulu sama saya sendiri. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hadi Saputra, biasa dipanggil Taufik. Tapi aku yakin kalian agak susah manggil Taufik dan akhirnya masuk manggilnya itu Taufik. Ya setelah panggil aja terserah kalian. Tapi biasanya aku dipanggil Taufik. Saya angkatan 2020. Santai aja, kita sama-sama angkatan corona. Oke, fine lah.
kita sama-sama kalian corona, jadi santai aja, sama-sama online selama setahun, ya kan? Asal saya dari Pasuruan. Ada yang Pasuruan nggak? Ada yang Pasuruan. Aku bang, masuk Pasuruan. Pasuruan mana tuh? Beji. Saya Lamongan. Dikit dong. Lamongan. Jauh Lamongan itu, bukan Pasuruan. Lamongan. Jauh lah. Aku Kecamatan Gempol. Ya deket lah, deket. Ya deket lah. Ya udah itu aku bilang deket. Aku Gempol sama Beji beda kecamatan doang kan? Iya, beda kecamatan. Beji mana tuh? Beji mana tuh? Beji ini apa? Depannya Bangil Kota Border itu. Jelas, nggak tahu, aku lupa. Aku anaknya nolet, jarang keluar. aku tahu kalau Beji itu sekolah doang, SMK Beji. Udah. Kalau patokan lain kayak nggak paham. Ada lagi yang Pasuruan? Nggak ada ya? Ada sih, tapi kayaknya malu-malu nih mereka. Oke, kalian udah kenal aku. Ada yang ditanyain lagi nggak tentang aku? Kayaknya nggak ada, yo. Ntar aja lah. Ntar kegiatan hari-hari, Bang. Apa sih? Hari-hari. Hah? Kesibukan sehari-hari ngapain? Kesibukan sehari-hari. Aduh. Mungkin kah? Atau gimana? Ini kalau yang Kembali kemarin ke topik, sih kembali ke saya sendiri, yo. Kembali ke topik. Yes. Kesibukan sehari-hari ya. Nggak ngapa-ngapain sih. Liburan. Kalau ada lah kesibukan, tapi mas aku sebutin sih. Oke. Karena kalian udah tahu aku sendiri tuh, saya sendiri siapa. Yuk, kita masuk ke yang namanya bahasa pemrograman Java. Kita tadi nyindir di Alpro itu ada bahasa pemrograman Java kan. Nah, kita spill satu persatu dah. Kita mulai dari bahasa. Bahasa itu kalau menurut KBBI itu simbol yang bisa membuat antar manusia berinteraksi. Tanpa bahasa, manusia itu nggak bisa berinteraksi. Intinya gitu bahasa. Jadi dipakai buat interaksi dengan manusia lain. Suara kucingku. Nah, terus apa bedanya sama bahasa pemrograman komputer? Bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu intinya kita itu berinteraksi dengan komputer kita. Bagaimana kita berbicara dengan komputer, bagaimana kita memberikan instruksi ke komputer, bagaimana kita ngobrol sama komputer, itu namanya bahasa pemrograman. Sebenarnya sama. Bang. Apa? Maaf mengganggu, ini di grup ini ada yang komplain kalau rapat ini penuh, coba lagi nanti gitu. What? Penuh? Iya. Soalnya ada yang ngefoto rapat ini penuh, coba lagi nanti gitu. Emang ada batasnya ya game itu? Udah ada batasnya ya? Kurang tahu deh. Iya Mas Fahmi itu ada Mas Fahmi nggak? Bentar. Bisa kok. Oh iya, 100. Batas 100 ya. Bentar, aku pikirin bentar. Resiko telat, Pak. Resiko telat. Iya, aku nggak tahu kalau ada batasnya gini sih. Bentar, aku tak coba OBS. Kalian udah punya email UIN, Kalian pada punya email UIN nggak? Yang ini? Belum. Belum punya. Durung Mas, durung. Hari-hari ada aja ya kan? Pasti saya nggak gini. Barbar. Kalian, iya ya. Aku nggak kasih tahu dulu deh.
Tidak bunda, jangan. Kalian cek si akad deh. Yang teman-teman kalian nggak bisa join itu. Ini bentar. Yang Kak Mila sama ini Mas Torek, aku udah pakai email Win, tapi emang ini toh, mereka harus pakai email Win juga nggak? Kak Mila, aduh, aku nggak tahu nggak kalau ada ini, enggak kan? Tapi kok tetap kebatas, padahal aku udah pakai email Win loh, email Win, bukan, bentar. Bentar ya kayak. Iya, aku udah pakai email Win kok. Cari aku masuk limit aja. Oh ya, udah email Win kok aku. Gimana ya? Apa aku harus live YouTube juga yo? Ya salah, hari pertama live YouTube aja dah. Saya lumayan dosen. Zoom kebatas 40 menit. Kita pakai ini coba. Sambil live. Sorry ya, Rek. Aku nggak tahu kalau ini kebatas. Start streaming. Tadi nggak bisa join live YouTube aja dah. Mas izin mau tanya. Masa Bu? Izin mau tanya. Oh, izin mau tanya. Tapi kan masih izin. Siapa? Apa itu NetBeans-nya 8.2 lah? Kita pakai NetBeans 8.2. Entar urusan install itu di akhir, oke? Oke, siap. Sorry, Rek. Ya Allah. Mana sih ini buat recording? Udah loh. Apaan nih Mas? Ini 8.2 Mas. Oh, itu install ini aplikasi buat editor ini. Ntar aku jelasin apa namanya. Santai. Oke. Meleleh dia. Mana ini kodenya?
Ya. Udah loh, Bang. Tarik Allah. Udah, terus kalau gasnya. Gimana? NAE ini langsung bahas materi, gak usah live atau kita recordnya di masukin YouTube. Itu gimana, Rek? Materi apa, Kak? Kalau saranku sih mending di live-in YouTube aja, Bang. Biar kalau yang nggak masuk itu biar bisa lihat juga. Ya udah masuk kok live itu, Oke. Aku bagiin ini linknya bentar ya. Ya nggak publik. Iya tidak publik ya. Oke, harus. Ya bener kok, tidak boleh teman-teman. Ini, oke ya. Molor dah setengah jam. Oke, guys, lanjut aja. Jadi tadi kan udah aku jelasin strike di klub, udah aku jelasin bahasa pemrograman. Oke, kita ulangi lagi dari bahasa. Bahasa, kalau menurut KBBI, itu simbol buat interaksi antar manusia. Oke, dari sini udah paham. Terus, bahasa pemrograman itu fungsinya buat interaksi antara kita dengan komputer. Bagaimana kita memberikan instruksi ke komputer, bagaimana kita memerintah komputer, bagaimana kita memprogram komputer, itu pakai yang namanya bahasa pemrograman. Sama kayak bahasa manusia, bahasa pemrograman juga ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Oke? Salah satunya itu ada Java. Kalau bahasa manusia kan ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain kan.
Nah, kalau di bahasa pemrograman juga banyak macamnya. Bahkan sampai ribuan bahasa pemrograman. Salah satunya Java. Yang dulu itu, yang sebelum ada Java itu, kalau nggak salah, kita itu belajar C, bahasa C, bahasa C, C++, sama C Sharp biasa itu. Kalau yang sekarang ini biasanya itu, kalau nggak Java, Python. Oke. Tapi di Alpro ini, kita belajarnya pakai Java, bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada bahasa tingkat tinggi, sama ada bahasa tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi, itu bahasa pemrograman yang bahasanya itu mendekati bahasa manusia. Ini bahasanya biasanya bahasa Inggris. Kayak public, system.out.print, ya kan, print, itu kan bahasa Inggris toh. Itu lebih mendekati ke manusia. Jadi kita lebih paham, lebih mudah memahami bahasa pemrograman itu di bahasa tingkat tinggi ini. Kalau bahasa tingkat rendah, itu salah satu contohnya itu bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang ada itu cuman ada angka 0 sama 1. 010101 itu biasanya itu disebutnya itu bahasa mesin. That's a language. Oke? Apa ini? Ada catatan. 6 detik mas, bukan live. Oh, konten 6 detik. Gimana sih? Ya udah wes, gak usah wes. Kalau live streamnya nggak bisa, kita ini aja wes. Nanti sehabis rekam ini aku kirim filenya itu di YouTube. Jadi aku upload ke YouTube. Sementara ini, oke? Dan nanti tetap ada diskusi kok. Jadi ntar aku bagi per kelompok, ntar diskusi bareng. Tapi itu ntar aja dibahas. Saya dismit. Ntar kita juga masuk grup. Kita fokus ke materi dulu aja. Mumpung direkam nih. Terus kalau kita di algoritma dan pemrograman itu bahasnya itu Java. Tapi pas kita nyari biasanya itu ada yang namanya JavaScript. Apa bedanya? Apa sama yo? Yang benar itu yang kita pelajari itu Java. JavaScript itu beda bahasa. Kalau JavaScript itu biasanya buat ini website, buat ngoding website. Kalau Java itu yang kita pelajari di algoritma dan pemrograman di semester 1 ini. Kayak ini tuh Java itu kayak bahasa dasarnya gitu loh, basic language-nya. Sebenarnya ada yang lain, cuman basicnya kita pakainya itu Java. Oke. Terus referensi kalau mau belajar sendiri itu juga ada artikel, ada banyak kok di internet. Ada bentuknya artikel, bentuknya video pendek, ada video upload di YouTube, itu banyak. Yang aku saranin tuh ada 3. Kalau yang video YouTube itu ada 2 channelnya. Ada kelas coding, kelas terbuka, sama sekolah coding. Ini sekolah coding, Gambari Panda. Kalau kalian cari channelnya ada, itu cari aja yang Java, itu ada. Ada macam-macam sih di dalamnya. Cuman karena butuh Java, kalian cari aja Java gitu. Java kelas terbuka, Java sekolah coding gitu. Nanti ada playlistnya. Kalau di coding ini bentuknya itu berupa artikel. Kalian kalau nggak salah juga disuruh bikin project. Ntar kalau projectnya lancar, kalian bisa dapat sertifikat di coding. Kalau Java, insya Allah gratis kok kalau di coding. Oke, ini materi pembuka udah selesai. Dan kita masuk ke modul. Oke. Modul ini itu modul yang akan kita pakai di semester 1. Di semester 1 kita akan belajar modul ini di algoritma dan pemrograman. Untuk filenya sendiri ntar dikasih di grup. Ntar kalau udah masuk grup, ntar ada instruksi buat install. Ada 3 yang perlu diinstal. Ada Discord, ada NetBeans, sama Java. Sama kalau nggak salah namanya itu JDK. Java, JDK. Mana ya gimmicknya? Oke.
Di modul ini, di modul 1 ini yang dibahas ini adalah pengenalan Java, editor, dan sintaks Java. Nah, kita kenalin dulu deh, Java itu apa. Oke. Java ini tuh bahasa pemrograman yang bersifat open source. Open source, kalau anak SMK pasti tahu lah open source itu apa. Atau anak-anak yang suka oprek-oprek HP, tahu lah open source apa. Open source itu aplikasi gratis, oke, nggak berbayar. Kayak ya udah, kalian tinggal ambil doang gitu. Open source. Yang merupakan produk dari Sun Microsystem. Nah, setelah kita perhatiin, kita kayak ngerasa namanya kok Java. Namanya kok Java. Ada cerita di baliknya. Kenapa kok Java? Java kan bahasa Inggris dari Pulau Jawa toh. Iya. Nah, itu sebenarnya Java ini mau dikasih nama kalau nggak salah itu oak tree, oak, bahasa oak. Itu pohon oak. Kayak pendirinya itu ngelihat pohon oak kok keren gitu, tapi ternyata setelah diteliti ternyata nama itu udah dipakai sama perusahaan lain. Nah, akhirnya istirahat deh mereka karena udah lelah nyari nama. Nah, pas istirahat mereka itu ngopi. Ngopinya itu kebetulan kopi dari Jawa, namanya itu Java Coffee. Nah, itu asal mula nama Java itu dari itu. Orang itu bilang, kok Java kok keren ya namanya. Nah, akhirnya dipilihlah nama Java buat nama bahasa pemrograman mereka. Gitu. Terkenal ternyata nama kita, bahasa Jawa. Bahasa Java adalah bahasa modern yang telah diterima masyarakat komunikasinya. Soalnya presidennya dari Jawa semua, Bang. Apa? Soalnya presiden kita itu dari Jawa semua. Kok agak nyindir gitu? Apa? Boleh saran nggak? Aduh, Mas Wah. Iya ya Mas, apa Mas? Ini aja, apa kalau teman-teman yang anak 21 nggak bisa join, bikin 2 room aja, dua-duanya share screen, gimana Mas? Emang bisa yo? Enggak, emang bisa. Bentar. Bisa kayak, kalau nggak, minta tolong dari teman-teman 21 yang pakai laptop bisa share screen. Oh. Ini mungkin teman-teman 21 ada yang pakai laptop. Ya. Yang pakai laptop ada gak? Pakai 2 akun ya udah ya kalau pakai 2 akun Mas. Ya salah pakai 2 akun. Oke, fine. Tapi pembukanya tadi ya udah deh. Rapat baru. Aku baru tahu kalau bisa loh. Gimana? Oh iya bisa nih. Kok bisa ya? Oh iya bisa lah. Nah, tak tambahin Pak. Ini ya, tolong bagiin. Itu ya, udah lah. Oh ya, tadi untungnya cuma pembuka doang tentang bahasa pemrograman. Itu tolong bagiin ya ke yang lain. Dika bisa lihat ini ku kan, Dika bisa lihat share screen ku, bisa ya? Oke mantap. Ini gimana cara biar otomatis? Hari-hari rumah rame. Aku minta ini aja deh. Oke, mantap. Oke, nyampe apa ya tadi kita ya? Oh ya, pengenalan Java. Masih masuk ke Java nih. Tapi kok nggak bisa otomatis? Bentar.
Udah masuk lagi. Masuk ke modul lagi, modul 1 Java. Oke, udah pada kenal Java ya. Java adalah salah satu bahasa pemrograman multiplatform. Multiplatform ini maksudnya itu bisa digunakan di device apapun, oke? Di macam-macam device. Ada bisa Android, ya kan, smartphone kalian, bisa di komputer, laptop, terus device-device lain kayak IoT, ya kan, itu juga pakai Android. TV box itu sekarang kan pakai Android itu. Nah, itu maksudnya multiplatform itu gitu. Jadi beda device itu bisa. Nah, kalau biasanya kan bahasa pemrograman itu cuman 1 atau 2 OS doang. OS itu operating system. Cuman bisa 1 atau 2 device, cuma laptop doang. Ada yang cuma bisa Android doang. Nah, kalau Java ini multiplatform. Karena kemultiplatformannya dia itu terkenal gitu. Ceritanya gitu. Di TV box itu juga pakai Android. Itu Java. Android itu pakai Java awalnya. Sekarang nggak tahu pakai apa sih. Oke. Karena pada dasarnya Java mempunyai JRE. Jadi ada yang namanya Java Runtime Environment. Java Runtime Environment itu salah satu bagian Java biar dia itu bisa multiplatform. Jadi kalau dimisalin, ntar aja deh misalnya, atau diartikan sebagai mesin tersendiri untuk mengeksekusi binary code. Ya udah deh. Mana ya whiteboardku tadi? Whiteboardku hilang. Nah, kalau kita gambarin, itu kayak gini. Kita nulis script, kita nulis bahasa Java, kita nulis script, terus masuk ke JRE. JRE ini nyari, gitu. Nyari, ini tuh bahasa Java apa yang dipakai, proses apa yang dipakai di sana, ya kan? Baru masuk ke output. Jadi dari tulisan-tulisan Java ini, itu dia diproses, terus baru dia output. Kalau bahasa pemrograman biasa kan dari Java langsung ke output gitu, langsung OS itu langsung output gitu. Nah, kalau Java ini kerennya ya karena multiplatform itu dia bisa di device manapun. Pada tahun 1999 ini jadi Sun Microsystem baru buat Java itu pada tahun 1996. Ini masih pengetahuan umum, oke? JDK 1.1 namanya. JDK ini di dalamnya itu ada JRE itu tadi. Jadi di dalam JDK itu ada JRE. Fungsinya JDK ini buat kamus, sebagai kamus dia itu. Sebagai kamus bahasa Java. Gitu. Fungsinya itu. Terus ada yang namanya JVM. JVM itu buat menerjemahkan dari ini ke bahasa biner, ke bahasa mesin 0101 tadi, ke bahasa komputer gitu. Intinya gitu. Gak usah terlalu dipikirin, tapi intinya dasarnya gitu. Itu pengetahuan umum doang. Yang dulu itu Java itu ada 3. Ada Standard Edition, Enterprise Edition, ada Micro Edition. Kalau Micro Edition itu biasanya buat hal-hal kecil. Kayak yang mini lah, versi mini lah. Kalau Enterprise ini buat perusahaan-perusahaan gede. Kalau standar ini buat kalangan umum. Nah, nanti kalian itu saya suruh buat nginstal JDK, nginstal yang namanya NetBeans, sama nginstal yang namanya Discord. 3 aplikasi. JDK ini buat nginstal bahasa Java-nya, ya kan?
JDK buat nyisal bahasa Javanya, NetBeans buat bikin skripnya, kalau bisa dibilang gitu, bikin skripnya. Kalau Discord ntar buat forum diskusinya. Jadi per kelompok ntar ada diskusi bareng-bareng gitu. Mas, Nanti sorry, mau tanya. Kalau semuanya sudah ada, gimana Mas? sudah apa? Sudah ada apa? Ya sudah ada NetBeans-nya itu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa, berarti aman. Ya nggak apa-apa, aman. Oke, NetBeans oke. berapa itu versinya? Sama Mas, 8.2. 8.2. Ya udah, nggak apa-apa, santai aja. Ya kan? Ya udah deh. Kamu nanya, Yang penting sama. Apa-apa? Apa-apa, tanya aja. kalau udah kedung udah terlanjur 12.4 gimana? Gak apa-apa, makin bagus. Oh. Cuman kalau kamu pakai yang versi terbaru, tampilannya ntar beda kayak yang NetBeans 8.2. Di masa perkuliahan nanti kalian disuruh itu 8.2. Oke? Gak masalah. Meski versi terbaru, yang penting jangan versi 7 versi ke bawah lah. Jangan 8.2 ke bawah. Kalau versi terbaru gak masalah lah. Tapi berat sih kalau yang versi terbaru. Apa ya? Lebih berat aplikasinya. Kalau 8.2 kan kayak versi tengah-tengah lah. Oke, Kak. Gak harus dihapus. Tapi kalau kamu mau beda ini gak masalah kok. Bahkan teman saya itu ada yang pakai IntelliJ IDEA, gak pakai NetBeans. Sampai lulus pun dia masih lancar-lancar aja. Kalau kalian bisa ngehandle itu ya gak masalah. Tuh. Ntar ini yang setting patch itu ntar Masian. Ntar kalau udah nginstal ntar disuruh nyeting patch namanya itu. Ini kalau berlaku untuk versi 8.2. Kalau di atasnya aku nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus editor Java. Nah, editor Java ini gunanya untuk menuliskan source code-nya. Source code ini tuh skripnya lah, skrip perintah yang pengen kalian lakuin ke komputer kalian. Source code. Bahasa pemrograman Java banget sama editor. Nah, editor ini contohnya itu ada NetBeans, ada IntelliJ IDEA, terus ada apa lagi yo? JBlue juga ada banyak. Cuman karena perkuliahan nanti pakai NetBeans, jadi kita pakai NetBeans saja. Oke. Yang udah install NetBeans, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini sih udah apa ya? Udah gak ada masalah lah waktu buka NetBeans buat aplikasi baru. Kita akan coba untuk mengulaskan program Java. Oke, kita langsung masuk NetBeans saja dah. Ini ya caranya ya. Kalau mau bikin aplikasi baru, atau project baru, kita ke file, terus new project, terus kita pilih Java application. Kita pilih Java application, kita next saja. Terus kita kasih nama. Misal D1, hari 1. Ini jangan di sini dah. Bentar, pindah folder juga bisa di sini. Kita bisa di klub. Di sini aja. Nah, terus create main class-nya dimatiin aja, nggak masalah. Kita finish. Jadi nggak usah dicentang. Finish. Rame rumahku guys. Sorry ya, rumahku kalau rame maaf. Terus kan ini udah bikin projectnya ya, namanya D1. Kita masuk ke source package-nya. Ini kan ada kayak kotak gini. Nah ini kita klik kanan. Kita new Java class. Kalian kan masih belum install loh. Kalian cuma lihat aja, gak apa-apa. Ntar kalau mau tanya-tanya lagi bisa di grup. Kalau mau coba-coba. Jadi ini cuma aku praktekin dikit aja. Class name.
kita harus pakai huruf. Nah, udah masuk. Nah, ini file pertama kita, project pertama kita udah di situ. Terus kita disuruh apa ya? Bentar. Sorry. Ini kelas ya, lupa. Oke, delete dulu. Klik kanan, new, Java main class. Sorry, Java main class. Kita bikin main class-nya dulu. Kita kasih nama 1. Oke, nah ini baru selesai nih. Kita bikin main class. Jadi bedanya main class sama Java class biasa itu, kalau main class itu kayak apa ya, file utama dari project D1 ini. Jadi dia itu yang pertama kali dijalankan di sini. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu bacanya dari atas. Jadi dari line 1, 2, 3, 4 sampai 21 yang diproses duluan itu dari angka 1 ini. Jadi yang di run ini dijalankan, terus baris ini. Jadi dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke? Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, kalau yang ini, kalau ada yang abu-abu gini, ini maksudnya komentar. Jadi nggak dijalankan. Ini cuman kayak penanda aja gitu. Itu komen. Oke. Kita masuk ke modulnya lagi. Baris pertama kode. Menandakan nama kelas yaitu hello. Nah, yang ini itu nama kelasnya. Waduh, kok sampai kelas dulu ya? Yes lah, saya jelasin. Kelas itu ada di ini 1. Jadi ada di sini. Di nama file tadi kita akan bikin namanya itu 1. Nah, jadi nama kelasnya itu 1. Nama kelas main kelasnya. VS Code aman. Ya, VS Code bisa. Downloadnya gimana? Downloadnya ntar dikasih link. Udah itu aja pertanyaannya. Kemudian apa lagi? Kita mau lanjut lagi. Kita ngerjain sampai modul 2 ya. Jadi kalian perhatiin aja sampai modul 2 kayak gimana. Kelas gak aku jelasin dulu dah. Kayaknya agak sulit sih. Intinya kelas itu yang akan diproses nanti. Dalam Java semua kode shell-nya di dalam deklarasi kelas. Kita melakukannya dengan menggunakan kata kunci kelas. Dasarnya jadi yang terdiri atas kurung bawah menandakan mau belajar kita baca kurung bawah. Nah, di dalam public ini main kelasnya kan, kelasnya. Yang ini main kelasnya, public static void main. Nah, di dalam ini tuh yang diproses duluan, oke? Yang main, yang ada kata main, public static void main. Main ini yang diproses duluan. Jadi kita ngeletakin kode kita itu di antara kurung kurawal ini. Ini maksudnya itu, ini kurung kurawal buka ini awal mula program diproses. Jadi awal mula pembukanya. Yang ini penutupnya. Ini pembuka, ini penutup. Ini pembuka, ini penutup. Kenapa kok yang atas ini nggak diproses duluan? Karena dia bukan kelas mainnya. Jadi yang pertama pertama kali diproseskan yang ini, yang ada di dalam sini. Misal ya, aku keluarin ini kata aku, oke. System.out.println ini buat nampilin teks. Jadi kalau misalnya di dalam sini itu aku isi kita run. Oke, kita oke aja. Wah, nge-lag ini. Nah, keluarnya aku nanti. Ini outputnya, oke? Ini hasil output dari code ya, dari perintah yang kita jalankan, yang kita kasih. Gitu. System.outprint.ln. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita coba. Ini kayaknya kurang gede ya.
Ada? Ini kelihatan nggak? Apa? Ya nggak apa-apa. Langsung Bang. Waduh. Yang mau tanya dong, Apa? bedanya print lens sama print aja apa? Print. Oke. Print. Oke. Satu-satu, woi. Ini 2 menit susah anjir. Oke ya. Jadi kejauhan ya. Kayak ini dasar sih. Tapi gak apa-apa deh. Kalau kalian merasa kejauhan, Kapan-kapan ngajak moderator, Kak. kapan-kapan ngajak moderator. Iya, wes lah, itu urusan belakang. Ya, aku karena kaget aja gitu, ternyata gibitnya batasnya 100. Kalau kejauhan, aku jelasin apa? Ini kan modul 1 toh. Bentar. Enggak sih, enggak kejauhan menurutku. Gak apa-apa. Ini itu kan menurut kamu. Kalau menurut orang lain katanya masih kejauhan. Kita bahas apa aja? Yang enak aja deh. Yes. Kayaknya sih bahasa aku yang kejauhan. Dari sini aja, guys. Kita jelasin satu persatu. Yang ini nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kalian udah tahu di mana kalian ngeletakin perintah kalian. Jadi di antara pembuka ini sama penutup. Nah, kalau kalian mau ngoding ya gini. Harus di dalam main kelasnya. Ini main. Jadi kalian tahu lah, ini main gitu. System.out.println ini itu perintah dari Java-nya, oke? Bukan asal buat. Perintah langsung dari sananya. System.out.print ada ln sama ada yang normal. Print ln. Aku jelasin dikit aja tentang ini biar kita bisa nampilin aja gitu. Cuma kita jelasin yang lain ternyata nggak bisa ditampilin kan percuma. Kita jelasin aja. Aku, kamu. Di dalam forum ini, di dalam petik 2 ini yang akan dikeluarin, oke? Berupa teks yang dikeluarin di sini. Oke, intinya gitu dulu. Nah, katanya kejauhan. Untuk print sama print ln ada bedanya dikit. Kalau ln itu line itu beda baris. Jadi misal kita giniin ya, kita run. Nah, kita nggak ada barisnya. Kalau print doang. Kalau ln itu beda baris. Nah, kayak di enter gitu di sini. Isinya kayak gitu. Oke. Karena ini kata masih kejauhan, nggak masalah. Kita mundur lagi. Nah, sabar ya tapi ya. Yang gampang. Bahas. Ini juga kejauhan. Mau ini. Kita bahas ini deh. Kalau kalian matematika kan kayak penjumlahan, pengurangan kan udah gampang toh. Kita belajar yang namanya variabel. Kita coba deh. Kalian paham apa enggak? Ini nggak tahu. Kita coba dulu yang namanya variabel. Jadi misal kalau di matematika kan kayak nulis 12n itu kan kayak sama kayak n sorry kalau 12n ini kan kayak jawabannya itu sama dengan 12 dikali n. Ini kan kalau menurut matematika jawabannya itu sama dengan 12 kali n. Oke. Kalau di coding itu nulisnya gini. Kita bikin nama variabel. Ada yang namanya variabel. Kalian pasti tahu kan variabel konstanta sama satunya apa ya? Lupa aku.
Kalau variabel itu kan huruf, dari huruf. Misal kita buat A sama dengan 12, N sama dengan 2. Ini kita hapus dulu. Ada. Kalian jangan lupa ini. Jadi di setiap kalian ganti baris, kalian itu jangan lupa titik koma. Ini yang bikin error. Oke? Bang, Terus, inti. Dijelasin dari apa itu string, integer, kayak gitu-gitu kan asal mulanya dari itu kan. Ini mau jelasin. Santai-santai. Jangan panik. Nah, begini kan kelihatannya kan masih error toh, masih ada tanda error. Nah, kalau di bahasa pemrograman, ya bener kata, nggak tahu siapa tadi, karena aku nggak lihat namanya. Bener kata tadi. Siapa namanya? Nenden. Cewek? Ya dah. Kelas Ya, ya. cewek dong. Cewek. Apa sih? Kalian kenapa sih? Kok kayak cinlok di sini anjir? Jangan cinlok. Enggak dong, astagfirullah. Udah, fokus. Kan Jadi dijelasin gitu loh, Bang. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada namanya tipe data. Tipe data itu ada macam-macam. Kalau string itu buat huruf, buat abjad apapun dari A ini tuh string, oke? Jadi yang kita masukin itu terserah kalau string. Yang ada di keyboard itu string. Kalau ada yang namanya integer. Integer ini buat angka ini, bilangan real. Tahu kan bilangan real? Bilangan yang dari 1 sampai tak terhingga, kayak gitulah. Oke, kita belajar cuma 2 doang, antara string sama in dulu, karena sebenarnya tipe data ada banyak, ada in, float, double, terus ada apa lagi ya, long, short, gitu kan. Boolean. Long, short. Nah, kita di sini kan maunya kan pakai bilangan real. Jadi kita pakai aja int A sama dengan 12. Udah selesai script kita. Ini kita hapus dulu. Kita jadiin komen di sini. Cara bikin komen tinggal garis miring 2 kali. Oke. Ini nggak akan diproses, nggak akan ada error. Karena dia cuma komen. Dia kayak ya udah dicuekin aja gitu. Nah, kita dari integer A sama dengan 12. Maksudnya itu variabel A dengan tipe data bilangan real nilainya 12. Kayak gitu. Nah, kalau bahasa pemrograman gini kan kayaknya emang komputer bisa tahu ini, bisa tahu bahasa kita. Ini kan lebih mirip ke bahasa kita kan, bahasa tingkat tinggi. Integer A sama dengan 12. Integer itu artinya bilangan real. Nah, di sini itu kalau mau diproses, itu masuk ke JRE tadi. JRE sama JVM. Baru ditranslatekan ke bahasa komputer. Jadi deh, komputer tahu apa yang dimaksud, terus ngirim ke Java lagi, terus Java ke kita. Dikeluarin, ditampilin, terus kita lihat. Gitu. Kita bikin in, n sama dengan 2 lagi. Nah, ini artinya variabel n dengan tipe data bilangan real nilainya itu 2. Oke. Ini paham? Ada yang perlu ditanyain? Yang bisa, yang bisa kayaknya udah bisa ya. Kayak dari SMK mungkin udah bisa begini. Yang mungkin nggak paham, siapapun nggak apa-apa. Akan bicara aja sama aku.
guys. Nggak paham, Kak. Nggak pahamnya di mana? Coba Bapak Kan sama. keputus ya, Kak ya. Keluar. Jadi Oh, nggak apa-apa, yes. Intinya tipe data yang kita pelajari hari ini tentang integer atau bilangan real. Bilangan real itu dari 1 sampai sekian, oke? Positif, nggak ada koma-koma, nggak ada desimal. Ini bilangan real. Kalau desimal itu masuk ke float. Float itu bilangan desimal, oke? Ada 1 sampai sekian bilangan real, ya kan? Sama ada yang namanya string. String ini kalimat apa ya? Abjad, simbol. Ya, salah, yang ada di keyboard dah. Yang ada di keyboard itu ditampilin semua bisa. Jadi ditampilin ya di kalau P ya P, kalau 1 ya 1. Tapi kalau kita ya itu nanti aja deh. Kalau kita mau bikin angka, kita bisa pakai integer ini. Nah, ini kan angka atau isinya. Nah, isinya angka 12 gitu. Nah, kalau ada kata int A, jadi kalau mau buat variabel, ngisi variabel, itu ada yang namanya int A sama dengan 12. Maksudnya apa? Variabel A dengan tipe data integer, isinya itu ada 12. Isinya itu ada angka 12. Nah, kalau misal pengen kosongan, Kak. Kalau pengen kosong ya tinggal gini doang. Int B. Udah. Prosesnya ntar aja, deklarasinya ntar aja. Aku sebutin deh deklarasi itu apa. Deklarasi. Oh, ntar aja deh. Sesuai modul aja deh. Intinya gini. Kalau B ini variabel B dengan tipe data integer. Udah gitu doang. Nggak ada isinya. Belum ada isinya. Kalau misal kita bikin ini deh. Bikin jumlahan antara A sama N. Kita tinggal gini doang. Ya. Terus yang kita tampilin N. Nah, kita tampilin B. Nah, kenapa aku nggak ada petik 2-nya? Kalau petik 2 gini, kita tampilin B gini. Dia munculnya munculnya huruf B doang. Nah, nggak muncul. Santai aja. Ini B. Nah, kalau gini, ini yang ditampilin itu variabel, nama variabel. Cara nampilin nama variabel gini. Pakai sistem .out.print ln B. Kita tampilin yang B ini. Oke. Jadi di ingetannya si komputer, dia itu tahu tiga variabel. Dia ada variabel A, ada variabel B, ada variabel N. Dan di ingetannya lagi, itu variabel A itu nilainya 12, B itu B, ya kan, kalau di matematika kan gitu. Kalau kosong ya tulis saja B gitu. Kalau N ya tulis saja N, kalau kosong. Nah, kalau N, di ingetannya itu angka 2. Nah, kalau misal dijumlahkan gini, ingatannya berubah. B itu berubah jadi A B plus N. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 14. Jadi diingatannya sekarang B itu 14. Prosesnya gini. Kalau kita memahami secara detail itu kayak gini. Bahasa pemrogramannya. Ntar ada pertanyaan kayak ini. Di Zoom bisa. Hah? Presentasi masnya bisa di Zoom biar kagak ngeblur. Oh, ngeblur ya presentasiku. So. Tapi aku deketin tadi masih kelihatan kan codingannya? Kelihatan Kak. Kelihatan. Sudah kelihatan, Kak. Kalau
kalau dari jauh emang ini sih emang ngeblur. Bahkan kalau pakai zoom pun ngeblur. Nah, lanjut apa lagi ya? Dari sini paham nggak kalian? Ada yang belum paham? Siapapun wes, santai aja. Paham. Karena ntar yang kita pelajari ini ya kayak gini. Belum paham yang variabel, Kak. Variabel. Kalau kalian belajar matematika, variabel. Kan ada yang namanya variabel, konstanta, koefisien. Konstanta. Konstanta itu yang mana ya? Variabel ini kan yang terserah ada namanya apa. Apa itu abjad. Bisa A, bisa B, bisa aku, bisa kamu, bisa dia, terserah deh. Terserah 01, terserah 01. Ini cara kalau variabel itu emang ada terserahnya, ada kata terserah wis, terserah pakai nama apa. Tapi tetap ada aturannya, dimulai dengan huruf abjad, dimulai dari abjad, nggak bisa mulai dari angka. Kalau gini tuh nggak bisa. 01 aku gini nggak bisa. Bisanya itu aku 01 ini bisa. Atau pakai underscore. Coba ya, kita coba aja. Ini variabel. Variabel itu modelnya itu kita pahami yang atas dulu ya. Biar yang satu anak tadi paham. Mana ya whiteboard? Oke, copy aja. Oke. Kalau digambarin itu misalnya variabel A. Kita bikin yang namanya variabel A. Di sini A kan? Aduh, ini kok mau ini. Biasalah, biarin. Ada variabel A. Dia ini deklarasi. Dia itu deklarasi. Deklarasi itu memperkenalkan diri. Introduction. Aduh, susah pakai mas. Deklarasi. Deklarasi itu memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan tipe datanya apa. Dia itu tipe datanya integer. Bilangan real. Dia ini bisa macam-macam tipe datanya. Ada string. String itu buat yang abjad-abjad. Misal mau ngeluarin kata aku itu bisa keluar aku itu pakai string. Kayak ngeluarin kata-kata itu pakai string. Kalau integerin khusus angka. Angka bilangan asli dari 1 sampai bla 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 sampai sekian. Oke. Sampai sini paham? Tadi yang tanya siapa sih? Nanya tadi? Kepala bilang aja semua. Paham. Siapa tadi? Siapa? Paham, ini Kak. juga. Ya, siapa namanya? Arin. Ya bener sih. Kalian kalau mau pengen ngafalin kayak gini, konstanta jomblo gitu. Konstanta yang jomblo. Ya, sedih nih. Oke. Kita buat variabel A. Variabel A kita anggap kayak gelas deh. Kayak gelas. Kita kasih nama gelas ini A. Dia cuman bisa nampung angka 1 sampai sekian. Nggak koma-koma, nggak bisa koma. Oke? Dari sini paham kan? Terus, kalau kita ngeisi dia dengan angka 12, A sama dengan 12, dia kan ntar nyatain dirinya. Inisialisasi, ini namanya. Inisialisasi sama deklarasi. Inisialisasi dia itu punya angka 12. Angka 12 ini dimasukin ke gelas ini, di wadah ini. Jadi dia ini berubah jadi 12. Gitu.
Kalau misal yang B dia ini cuman kasih tahu kalau dia ini gelas B. Ini gelas B. Oke. Gelas B dan dia ini kosong. Ini bisa diisi nih. Bisa diisi, Blay. Gimana nih, siapa? Belum tahu kan? Tapi sebenarnya dia bisa diisi. Zelda, anjir. Nah. Miss ya. Ini gelas B, oke? Udah. Terus kita bikin yang gelas N. Gelas N. Kita bikin ini gelas N. Kita isi dengan angka 2. Nah, kita masukin 2. Jadi ini udah ada isinya, udah ada isinya, dan kita tahu kalau gelas diisi air itu bisa berkurang maupun nambah. Bisa dikurangi atau ditambahkan. Ya kan? Kayak B nih, dia kan kosong. Dia ini masih dia ini bisa diisi. Nah, kita isi tadi A plus N. Ya kan? A plus N. Jadi dari gelas 12 ini ditaruh ke sana. Dari gelas ini juga ditaruh ke sana. Jadinya kan 14. Gitu. Ceritanya gitu. Secara teorinya gitu. Ada yang masih bingung? Yang baru join pun nggak masalah tanya. Oh. Karena kita di main meet ini, di meet utama ini, cuman penyampaian materi, ya kan? Sehabis itu, kita nanti Halo. Kok gak ada, woi? Halo. Ya. Lari. Menghilang. Kayaknya, Cok. Itu sudah. Ini kemana ini? Gosip. Datang. Ghosting. Nah, itu datang. Tahu lah ya kalau jaringan Kenapa? udah disebut merek. Jangan disebut merek dong. Oh, sorry. Serata lanjut. Merek dong. Ketebak.
Kalau masalah on cam, kalau di sini nggak apa-apa. Maksudnya nggak disuruh juga, nggak wajib juga masalah on cam. Yang masalah on cam itu pas diskusi aja. Itu aku saranin banget buat on cam. Oke. Kalau di sini santai aja, wes. Kayak ya udah share materi aja. Aduh. Apa? Kalian pengen ini udah bisa lah kalian? Aku tadi dijelasin apa yo? Aduh. Oh ini loh. Jadi ntar kita ada main meet, ada diskusi per kelompok pakai Discord, ada quiz. Nanti kelompoknya dibagi setelah meet ini selesai. Sekaligus dimasukkan ke grup utama study club. Itu nanti saya di sini. Kalau masalah quiz ini setelah diskusi. Jadi kalian dapat apa aja itu nanti dites setelah di quiz ini. Tenang aja, gak ada poin, gak ada pengaruh apapun ke kalian, gak ada kewajiban juga. Tapi ini kayak ngulas materi aja gitu quiznya. Santai aja deh. Jadi santai aja. Gak ada Udah hadiahnya. paham? Hadiah kan gak ada poin bunda. Door prize ya dong kak. Hah? Itu Cuma kayak ngetes kehangapan ya, Kak? cuman buat ngulas materi hari ini aja. Hari-hari minta door prize. Hari-hari minta door prize ini anak-anak. Ini gimana? Ada yang belum paham? Yang masalah variabel inisialisasi, deklarasi, dan cara ngeluarin, cara nampilin. Gak masalah yo, gak ada masalah yo. Mana sini? Oke. Gak ada masalah, karena gak ada yang ngomong. Kemudian lanjut, kita masuk ke modul aja kalau gitu. Modul 1 tadi belum selesai. Ini gak usah sih, nanti aja. Modul 2 aja kalau gitu. Variabel. Oh ini loh, penjelasan deklarasi. Jadi deklarasi itu yang ini, mengenalkan tipe datanya apa. Yang mengenalkan tipe datanya apa itu namanya deklarasi. Kalau nggak salah ini masuk ke ujian ya, Rek. Yang masalah deklarasi sama inisialisasi, jadi hati-hati. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ingat. Ini masalah semester 1, lupa lu. Deklarasi itu yang ini, in A. Ini deklarasi doang. Deklarasi tanpa inisialisasi. Jadi masukin nilai tadi, masukin angka ke gelas tadi, itu namanya inisialisasi. Kalau dari perkenalan gelas ini gelas apa, itu namanya deklarasi. Oke, mendeklarasikan bahwa dia itu tipe data integer. Kalau inisialisasi, dia itu menginisialisasikan bahwa dia itu angka 12. Gitu. Itu bedanya inisialisasi sama deklarasi. Itu masuk ujian. Kalau dosen kita sama. Kalau dosen kita masih sama. Nggak tahu lagi ntar kalau beda ya beda. Modul. Nilainya berada di antara ini. Oke, udah. Menampilkan data variabel. Nah, menampilkan data variabel itu ada 2 cara. Yang pakai print ya, pakai print. Yang pakai print itu ada 2 cara. Pakai yang ada line sama yang tanpa line. Line, ini kepanjangan dari ini. Kepanjangan dari line. Itu LN, line. Beda line, oke? Sistem, dari sistem kita nyari yang out. Dari yang out kita nyari fungsi print. Print LN, beda baris. Ada yang ditanyain yang menampilkan ini? Apa harus aku coba juga nih? Print sama print LN. Kak, berarti itu kalau print aja kan otomatis gabung tuh. Berarti pakai karakter line itu yang garing B, garing N gitu. Mana? Gimana? Apa santai. Yang print
Kan yang print itu kan otomatis di input hasil outputnya itu kan gabung-gabung gitu kan. Berarti kalau misal mau enter atau mau spasi berarti itu butuh karakter literal itu yang kayak garis miring B, garis Oh, miring I gitu. bentar. Yang kamu maksud ini lah, kayak kita gini kan. Kalau misal tanpa LN kan gini, 14 12. Kalau gini kan jadi gak jelas toh, ini tuh angka 14 sama 12 atau 1412. Ya kan? Terus maksudmu kayak dikasih spasi gitu, ah? Mau Ya, dikasih Kak, gitu. spasi. Kalau mau kasih spasi, kita pelajari dulu ini. Perbedaan yang ini sama yang ini. Nah, bedanya ini sama yang itu. Kalau kita peran lagi, itu ada A di sini. Kenapa kok bisa A? Kok nggak angka 14 juga? Kok nggak angka 12 juga? A kan 12 loh. Ini kita udah ngeluarin A. Nah, caranya ini tuh maksudnya gini. Tadi kan aku jelasin yang namanya kita data string. Kalau mau bikin string itu tinggal gini. Misal kita langsung bikin variabel C sama dengan itu sedikit ini kan. Ini cara buat string agak beda sama yang integer ini. Kalau integer kan nggak pakai ini kan. Kalau gini, ini tuh tipe data string kalau ada petik duanya. Dan kalau di NetBeans, untungnya dikasih tanda warna oranye. Kalau oranye ini biasanya string. Kalau out ini biasanya itu kayak, kalau hijau ini kayak dari sistemnya gitu. Otomatis dari sistemnya. Nah, kalau kita pengen nampilin, kita kayak ini bisa. Kita pakai C, ya kan? Kita nampilinnya pakai C. Study club. Nah, keluarnya bukan kosongan atau gimana, bukan angka. Yang keluar itu apa yang ada di dalam sini. Apa yang ada di dalam petik 2 ini. Gitu. Itu study. Itu tipe data string. Nah, kalau pengen langsung masukin ke sini juga bisa. Jadi nggak usah bikin variabel, langsung masukin ke sini. Study club. Ya kan? Nah, sama aja. Oke. Ini bentar. Ini yang masuk ke sini yang mau masuk. Udah paham dari sini? Masalah string. Ada yang masih bingung nggak? Yang nggak bisa. Ini kayaknya orang yang sering tanya ini. Ayo, ada yang perlu ditanyain nggak? Berarti deklarasi tanpa apa tadi inisialisasi itu nanti kalau mau input nilai pakai keyboard gitu, pakai bantuan kelas scanner, buffer, slider. Oh, gitu. jauh banget, jangan sampai situ dulu. Itu nanti aja. Itu jangan dimasukin ke sini. Masalah scanner jangan dulu. Karena masih jauh itu. Kita masalah dasar aja. Dasarnya ini paham apa dulu. Kalau kamu bahas jauh banget, kasihan yang lain. Print F apaan, Kak? Print F. Oh, print F. Iya, itu kan ada print F juga tuh. Bisa print F tuh bedanya buat apaan? Yang mana sih? Print F. Kamu lihat. Ya kan sistem sama kan ada sistem out dot print ln, ada print doang kan, terus ada juga print F gitu. Bedanya apa? Oh, print F gini ya. Ya, kita coba.
printf ini kalau nggak salah, bentar, aku juga lupa inget. Sorry ya, aku juga masih bingung nih, lupa inget aku. Kalau nggak salah printf itu ngehapus di belakang sini. Jadi di belakang ini dihapus. Setelah study group itu dihapus 1 kali. Bentar, di modul kayak ada deh. Itu bukannya garis miring J itu kan? Iya, itu bisa. Itu juga bisa. Bentar. Nggak ada ini. Yang ini kan, yang maksudmu yang ngapus belakang kan ini, line fit. Ya kan, ini kan? Tabulasi, backspace, line fit, tabulasi. Ya, pakai itu. Kalau yang ini juga fungsinya sama kayak. Bentar. Kayak yang masa ada sih printf itu? Ya, coba kita bikin printf di depan sini. Aku belum nggak pernah pakai printf sih. Oh ya benar. Baru. Berarti printf ini benar. Printf ini ngapus bagian kenapa ya? Sorry. Print F sediklat kalau misal gak ada lainnya. Gak ada bedanya yuk. Gak ada bedanya kayak gini. Bentar. Iya Blay. Itu yang tanya siapa sih printf tadi? Kayak aku belum pernah deh pakai printf. Ya itu kan apa kayak sama aja kan jadinya kayak print doang gitu kan. Nggak ke enter gitu kan. Pas jalan gitu. Jadi bingung itu beda sama aja toh. Sama aja. Oke. Kita kalau cari pengembangan kayak gini. Printf function formats and prints a series of character equals to the standard output stream standard out. Function formats and print a series of character equals. Ya udah sama aja kan kayak print biasa. Kayaknya sih jarang sih pakai printf kalau di ini. Kalau ini kan ya, soalnya kan kebanyakan pakai print doang. Sama print aja gitu. Print, kan sama aja kan? Oh deh, bedanya apa itu? Lanjut ke apa yo? Oke, tadi kayaknya lanjut ke apa ya? Ini yang string udah paham? Yang lain? Kita lanjut lagi sampai ini sampai 15, lebih 15, 10 15. Ini yang string, ada yang belum paham? Yang string? Kalau nggak ada ya udah. Kita lanjut ke pertanyaan si anak tadi, si cewek tadi. Katanya kan biar study group. Nah, biar ini ada spasinya ya. Kalau pengen itu ada spasinya, ini pakai gini. Pakai plus, ditambahkan string, kasih spasi. Ini. Jadinya ntar ada spasi, oh sorry. Jangan di sini, percuma bunda. Kita di sini. Nah, nanti dia ke spasi. Kenapa? Karena di dalam sistem print ini,
itu bisa menampung gak cuman satu ini doang, gak cuman satu variabel atau cuman satu karakter. Kita bisa ngeprint banyak hal. Misal kita ini nggak usah pakai ini, kita langsung di sini aja. Plus A. Dipisahkannya pakai plus A. Nah, if F6. Nah, kalau misal kita ingin buat kata-kata gini. B sama dengan A plus N. Nah, kalau simbol di sini juga nggak pengaruh. Dia tetap orange. Karena di dalam sini itu string. Nggak dianggap apa ya? Nggak dianggap perintah dari NetBeans-nya. Itu cuman berisi karakter aja. Kayak ya udah tinggal dikeluarin aja gitu. Nggak dianggap comments. Kalau ini kan comment. Ini kan comment. Perintah. Ini kan perintah. Ini perintah. Perintahnya dari si NetBeans. Ini perintah. Ini juga dianggap apa ya, tambahan itu perintah juga. Nah, kalau di dalam string itu langsung dikeluarin aja gitu, nggak dianggap perintah. Dia itu berupa simbol aja, simbolnya dikeluarin. Nah, misal A plus N, terus kita tambahin lagi sama dengan jumlahnya B, ya kan? B kan jumlahnya A plus N. Kita tambahin. Nah, jadinya gini. Zoom, Mas. Apa? Oh iya, saya zoom. Sorry. Si Nenden ini udah diteriakin. Nenden udah ngerti semua. Kita pada ada yang nggak ngerti, terus gimana cara? Santai. Jadi gini, di manage itu ngerti nggak ngerti, pokoknya aku sampein, ya kan? Nah, biar lebih paham, ntar kita masuk ke sesi diskusinya. Diskusinya ntar pasti aku pertimbangin kapan, ya kan? Gak mungkin sekarang karena belum siap juga, masuk grup WA juga belum, ya kan? Nanti diskusinya per kelompok, yang bisa sama yang bisa, yang nggak bisa ntar sama yang nggak bisa. Ntar aku kasih form sehabis meet. Yang penting aku jelasin aja ini. B sama dengan, ini langsung dikeluarin, oke? B sama dengan. Terus kalau ditambahkan A plus N, ini nggak masalah. Kalau gini juga nggak masalah. Kayak gini juga nggak masalah. B sama dengan A plus N, ini langsung dikeluarin. B, nilainya variabel kan ini. Yang dikeluarin variabel, warna hitam. Nah, dikeluarin deh. Yang B ini A plus N, 14. Udah. Itu yang dari pertanyaan si cewek tadi. Mungkin udah sih. Kalau dasar banget itu mungkin cukup karena kalian kan belum menginstal ini juga, belum menginstal NetBeans, Java dan lain-lain. Jadi aku ngenalin aja bahasa pemrograman itu kayak apa. Kalau dipelajari nggak susah. Kalau dipelajari niat banget itu nggak susah. Santai aja. Sekarang itu bahas ini. Mana ya? Kalian kan ada yang bisa dan ada yang nggak bisa, toh. Ada yang bisa dan nggak bisa. Nah, kalian yang bisa nanti dipisah sama yang nggak bisa. Bentar, aku langsung jelasin aja cara kerjanya study clip ini nanti. Jadi ada meet utama, Gmeet. Ini aku jelasin materi sesuai modul. Yang sekarang kan nggak lancar loh, kayak jelasin kan lompat-lompat, ada yang nggak bener gitu kan. Ada kesalahan juga ada di Gmeet, di Gmeet-nya. Oke, itu salah aku, mohon maaf. Nanti ini tuh tetap diikuti sama semua orang. Nanti sehabis Gmeet, itu nanti ada jadwal buat diskusi.
Diskusinya itu kalau nggak salah per kelompok itu bisa 8 orang, tergantung nanti di angkatan kalian ini udah ada berapa orang. Nanti dipisah, ya kan? Dari misal 160 orang, ini misal yang bisa 40, yang bisa banget, yang udah belajar dan udah bisa dasar-dasarnya. Sisanya kan tinggal 120 misal. Nah, nanti yang bisa ini bikin kelompok sendiri, misal dibagi 4 deh, per 10 orang, misal 10 orang. Nanti ini juga dibagi per kelompok gitu. Nah, tiap kelompok ini nanti saya coba ajak diskusi gitu per kelompok. Nanti kita bahas lebih dalam. Enak toh, orangnya kan lebih dikit, jadi kalian nggak malu-malu juga buat tanya-tanya. Selain itu, sehabis diskusi, itu tetap ada quiz. Quiz ini cuman kayak mengulang apa aja yang udah dibahas. Gak dapet poin, gak dapet hadiah, gak dapet apapun. Oke? Itu cara mainnya study club. Tapi karena ini masih belum lancar, belum masuk grup WA, belum install juga, belum masuk room Discord. Nanti tujuan pertama kita ini bagiin nanti dibagiin link WhatsApp-nya, link grup WhatsApp. Grupnya kayaknya udah ada. Yes. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang study club ini? Kalau tentang codingan ntar aja, karena kalian kan belum nyoba juga. Izin tanya, Bang. Bang izin tanya. Kayak Aji ini semangat banget gitu. Untuk install itu gimana, Bang? Soalnya kan aku ada rencana kayak misalkan sama teman-teman ini kan ada yang ngerti. Nah, itu kayak mau bikin Google Meet sendiri, ntar mau cara-cara install itu dibuat bareng gitu loh, daripada di grup ntar rame malas ngetiknya juga gitu loh, Bang. Bukannya lewat Discord juga itu ya? Maksudnya kan nanti per grup per Discord gitu. Benar. Jadi Aji nanya apa? Putus-putus dia. Mau tanya cara kayak install kayak JDK, terus NetBeans, terus versi yang 8.2 tadi loh. Oh, yang itu. Nanti setelah Meet, itu yang kalian persiapin itu ada install, ya kan? Install sama ngedownload PDF. Installnya itu ada 3. Discord, NetBeans, sama Java. Ya kan? Ada 3. Yang Discord terserah kalian pakai HP atau laptop, tapi aku sarannya laptop aja. Kalau nggak, yes, itu. Terus yang apa satunya itu? Yang masalah tutorialnya kayak gimana, caranya gimana. Ntar aku juga kasih link. Ini, ntar kami juga kasih link buat tutorialnya. Tutorial cara installnya. Kalau nggak mau, kalian bisa langsung masuk ini. Diskusi di Discord ntar. Berarti ntar dikasih linknya buat download, Bang ya? Dikasih kok. Ntar aku kumpulin di grup WhatsApp. Dikasih ntar. Misalnya di mana. Karena kalau nggak salah itu ada yang langsung NetBeans itu di dalam ada Java-nya. Kan sebenarnya kan install satu persatu toh. Kalau ini langsung install 1 dapat 2, dapat Java sama NetBeans. Itu ada linknya sendiri. Ada. Itu yang versi 8.2 ya. Yang versi atasnya nggak apa-apa. Yang kalau bisa ngikutin pakai versi atas juga masalah. Kalau pakai aplikasi lain pun nggak masalah. Karena aku tahu kalian pasti ini yang udah bisa-bisa gitu pakai aplikasinya sendiri. Kalau nggak salah SMK itu pakai Intellis IDEA sih waktu dulu itu. Kak, kalau misal NetBeans-nya itu di atas 8, itu kan tampilannya isinya sama kan kayak yang 8? Iya sama. Cuman tampilannya aja beda kan? Oke, berarti nggak masalah dong. Nggak masalah.
Ini anak-anak nih. Nah, kelasnya sendiri tadi kan aku bilang dibagi yang bisa sama yang nggak bisa. Nah, yang bisa ini ntar yang diajarin itu beda, yang dijelasin itu, yang dikenalin itu beda, bukan dasar lagi. Nanti itu diurus sama tim kami lah, gitu. Dan yang nggak bisa, diskusinya tetap bahas-bahas yang kecil-kecil, bahas basic banget gitu, bener-bener nggak bisa ya, bener-bener belum bisa gitu. Nanti dikumpulin orang-orang itu, tadi dijelasin bareng. Ya wis, modelnya study club ini kayak belajar bareng gitu, Rek. Namanya juga study club. Pir, kalau absen mau dibagi, bagiin nggak apa-apa. Terakhir kan jam 10:30 toh, acara ini selesai. Kira? Apa? Charles. Iqbal. Benar Kak, ini sebenarnya pertanyaan ganjil sih ya dari akunya sendiri. Pertanyaan ganjil dari awal mau tanya belum bisa. Untuk masalah tipe data sih. Misal ada byte, short, integer sama long, kayak sama float double, boolean sama string. Itu kan ada range-nya ya, ada ukuran 6 bit, 16, 32, 64. Kan ada range min 128 sampai 127 kan, terus kayak gitu. Nah, yang dimaksud range-nya itu apa sih? Range itu batas maksimalnya. Setelah itu nggak bisa. Batas maksimal. Nggak bisa nampung. Kayak gini, batas maksimal integer misal ya 1000. Jadi nggak bisa dia 1001. Gitu. Intinya gitu. Nah, yang masih amatiran udah biarin aja, gak usah diperhatiin ini pertanyaan Ibu. itu masalah udah masalah orang-orang yang udah bisa itu. Dia masih ya sebenarnya maaf sih ya kalau pertanyaannya nggak apa-apa. Ganjil aja sih, ganjil dari awal gitu, belum paham sama range-nya itu apa sih gitu. Kasian yang di mid sebelah itu kedengeran nggak? Pertanyaan dari ukuran kayak 32 bit gitu kan, 8 bit. Iya, kayak 32 bit, 16, 64 itu ganjil sih dari awal, maksudnya range-nya itu gimana, nampung apa gitu. Bentar, yang di mid ini kalian denger nggak suara mid sebelah? Kayaknya enggak yuk. Enggak dengar. Ivan nggak denger ya? Enggak. Waduh. Iya sih ya. Gak masalah. Sama satu lagi boleh nggak? Gak penting juga pertanyaannya. Apa? Sama satu lagi. Ini dia. Aku minta dari kakaknya sih. Dari kakaknya. Kan minta dari kakaknya. Ada yang bilang kalau sebagus apapun bahasa pemrograman kita, mau itu C++ atau apa, Python atau apa, kalau kita nggak ada problem solving atau pemecahan masalah, itu kayak nggak guna gitu. Nah, jadi kayaknya aku minta saran sama kakak, nanti kita buat pertemuan untuk masalah problem solving gitu ya. Itu sih kayaknya. Soalnya kan aku juga belum Oke, bentar. Yang mid sebelah kan nggak kedengar, jadi aku ulang penjelasan dari Iqbal. Iqbal pengen Charles ya. Iqbal aja loh, Charles. Oh ya udah. Terlalu keren aja, namaku merasa kayak kalah gitu. Oh ya udah. Iqbal. Salah Charles salah, ntar dia ngambul. Charles, kata Charles itu kita pengen kata Charles itu dia itu dapat kata-kata gini. Percuma kamu ahli bahasa pemrograman apapun, tapi kalau nggak ada problem solving, itu percuma. Nah, itu kata si Iqbal. Siapalah itu? Iqbal. Nah, terus dia pengen ngadain meet khusus buat problem solving. Nah, nggak semua orang itu udah ada di tahap problem solving, ada yang masih di tahap ini kan, di tahap yang masih baru mulai, bahkan baru mulai sekarang ya kan, masih baru mulai sekarang. Jadi untuk masalah problem solving itu bisa didapetin di forum diskusi ntar di Discord.
Nanti kalau ada masalah itu ada di sana. Nah, bagi orang-orang yang bisa udah ada di tingkatan belajar problem solving, itu ntar dipisah kan. Ntar orang-orang yang bisa itu dipisah. Pelajarannya beda, yang dijelasin beda. Udah bikin kepala pusing dah. Nah, salah satunya di sana itu masalah problem solving, dijelasin untuk orang-orang yang bisa. Yang orang-orang yang nggak bisa ini kita kenalin bahasa pemrograman ini kayak apa dulu. Nggak mungkin kan tiba-tiba kayak, ayo ini gimana cara nyelesainnya? Nggak mungkin kan? Ini gimana salahnya di mana? Nggak mungkin kan? Nggak sampai tahap itu kan? Nah, karena itu tujuan dari dibisanya orang yang bisa dan yang nggak bisa itu. Biar orang-orang yang bisa ini nggak keterlaluan sama orang-orang yang nggak bisa ini. Biar nggak kelewatan aja. Oke, yang absen ini udah dibagi ya. Aku kasih nih link absennya. Link presensi, bukan absen. Ntar dimarahin Pak Yoga. Presensi, bukan absen. Kalau absen itu ketidakhadiran. Kalau presensi itu baru list orang-orang yang masuk dan yang masuk itu. Bisa ngomong gak baik. Apa lagi yo? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, yang Charles tadi paham kan Charles? Cara main kita Charles? Udah paham, makasih ya. Maaf. Ya, tapi mau kalau masnya pertanyaan mungkin ada yang teman belum, tapi aku mau mau gimana ya? Jangan teman-teman yang pelan-pelan. Ya, aduh nih Kak. Maksudnya maaf kalau pertanyaan emang kalau teman-teman ada yang belum paham, tapi nanti pasti kita belajar, kita bisa semuanya. Gitu sih, maksudnya maaf kalau pertanyaannya ada yang Enggak masalah. Iya. Aku cuma canda aja, aku orangnya canda doang. Iya. Jangan panik gitu dong. Oke, Pak. Makasih Kak ya. Oke, makasih. Apa Nenden? Ini bacain Nenden lah. Apa Nenden? Wih, Lord Nenden. Den? Jaja kan namanya Eni anjir. Enggak, udah kok. Oh ya udah. Ini manggilin Nenden apa Eni? Apa Nurah? Oke. Yang dari Meet sebelah ini ada pertanyaan nggak? Nggak kedengar. Ini enggak. Sampai bingung. Yang penting kalian presensi dulu. Oh ya, kalau bisa kalian ini on cam bentar buat ini SS pemateri ini butuh buat apa ya namanya? Ya kayak gitu lah. Udah aku share. Masa aku harus share lagi sih? Ini orangnya di sebelah diem-dieman, Fir. Coba on cam bentar. Mau buat presensi kuning. On cam, iya ada Sasi Kirana, ada. Kalau nggak salah ada satu orang yang ini sih, yang pernah nyanyiin aku. Siapa ya? Ayo on cam Re. Friska kayaknya dengerin aku sambil denger lagu loh. Keren loh. Iya. Guys, ayo Iqbal. Udah tanya masa gak ini resip? Masa gak on cam? Aduh, aku mau ghosting aja Kak. Ngilang sih. Gak mau. Gitu konsepnya gak suka. Bah, aku gak suka sama Charles sudah kalau gitu. Ayolah on cam lah bentar. Iya bentar sih Kak, bentar. Aduh. Dan gitulah, ketakut aku. Ini siapa ini? Asik Ramat tahu sekali. Ayo. Ada yang mau on cam lagi? Ayo on cam. Ini kok gak kelihatan ya? Kamera bermasalah. Itu udah apa ya? Masalah umum itu. Kamera bermasalah, mic bermasalah. Padahal lagi mager. Ayo, siap ya? 1, 2, 3. Aku manual kan? Mengirim manual.
Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Sama print. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah, Rek. Acaranya saya akhiri aja ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bang. Ada, yes lah. Ini jiwa-jiwa lelah hayati nih. Pagi-pagi udah suruh belajar. Iya, jangan lupa isi presensinya ya. Presensinya ada di chat Gmeet. Oke, saya akhiri. Makasih semuanya ya, semangat udah bertanya juga. Udah semangat buat on cam aja udah cepat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Salam. Kalau online gini tuh salam itu paling keras dah. Paling aktif semua dari dulu dah di SMA kayaknya udah profesional semua ini salam.